Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surat Ar-Rahman, surat 55, berkali-kali Allah mengingatkan untuk kita selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Dengan nikmat itu, alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa hadir podcast ya Ustazah. Alhamdulillah. Podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur. Yang alhamdulillah pula terhadir para bintang tamu kita. Alhamdulillah. Untuk para bintang tamu, saya persilahkan Ustazah Yuli Handayani untuk memperkenalkan. Silahkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillah pada siang yang penuh berkah ini karena turun hujan juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga podcast kita hari ini dimudahkan Allah. Amin. Mudah-mudahan podcast kita hari ini membawa berkah untuk kita semua. Wabil khusus untuk penonton setia YouTube kita, semoga kita sama-sama mendapat berkah dan rahmat dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Masya Allah. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Masya Allah. Semoga kita selalu ingat pada Allah. Salah satunya dengan podcast ini, kita selalu mengingat Allah, karena kita akan mengkaji ayat-ayat Allah, kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah. Menolong agama Allah. Sama saja seperti menolong agama Allah ya. Amin, Ya amin, saja. amin, amin, amin. Alhamdulillah. Baiklah, pada siang hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang insya Allah akan menceritakan bagaimana mereka sebelum dan sesudah ketemu Quran, sudah ikut kajian Quran bil Quran. Yang pertama ada Ibu Sri Edila, alhamdulillah, selamat datang Ibu. Ada Ibu Titin, alhamdulillah, waalaikumsalam. Ada Ibu Yuni, terima kasih Ibu Yuni. Ada Mbak Tias, masya Allah, alhamdulillah, makasih Mbak Tias. Oh iya. Dua satu ya. Ada Mbak Tias, terima kasih Mbak Tias atas kedatangannya. Ada mamanya Mbak Tias, Ibu Tuti, alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Dan yang paling ganteng di antara tamu, masya Allah, ada Pak Arman Kardono. Masya Alhamdulillah, terima Allah. kasih. Penerbang kita ya? Iya, pilot kita. Masya Allah. Baiklah, siang hari ini seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai, Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepadanya kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, siang-siang cerah ini kita bisa podcast. Alhamdulillah. Kita ngaji Quran, kita membuka Quran, Quran bil Quran, dan kita juga akan mendengarkan bagaimana cerita-cerita pengalaman sebelum sudah ngaji. Tapi sebelum itu kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan.
Yayasan Hasanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah. Jadi nanti sekolah SD, MTS, SMK, MA, dan nanti SD ada berkembang SD bilingual. Insya Allah tahun depan mulai dan banyak peminatnya. Dan juga mohon doanya juga karena di sini ada tahfiz juga, ada anak khusus tahfiz itu. Dan juga anak-anak ada boarding school yang anak-anak yatim piatu, fakir miskin ada tinggal di dalam. Yatim fakir miskin itu yatim, ya apalagi yatim piatu, mereka itu nggak bayar, itu tinggal di situ. Dan juga alhamdulillah juga di sini juga ada produksi roti. Rotinya tiap hari ini berproduksi untuk orang makan pengajian. Dan ada juga kebun singkong. Dan sudah setiap Senin sini misalnya ada produksi singkong kita. Dan ada juga adalah perikanan. Perikanannya itu kayak kemarin panen 3.000 itu kan untuk anak-anak nanti minggu ini, nanti minggu depan lagi bisa untuk 10 kali mereka makan lele. Dan juga bisa pengurusnya juga, bisa juga guru-guru juga merasakannya juga. Berkah ya Pak Kiai. Alhamdulillah. Ada juga ekonomi umat supaya ada kegiatan jual beli di sini. Dan ada juga nih rumah ini atau rumah singgah ini, Wisma ini adalah ditinggalin oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Kalau bahasa Arabnya ahli surga. Nah, 13 orang di sini, tapi kalau ngaji pagi-pagi itu biasanya 60, 50, 70, masih tergantung apa harinya biasanya. Dan pengajian di sini tiap hari offline dan online. Jemaahnya alhamdulillah sih nggak begitu banyak ya, 350, 400 gitu ya. Setiap hari pengajiannya. Nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu, nggak ada hari libur. Setiap hari mengaji di sini. Alhamdulillah berkah. Jadi yang kita kaji tidak lain Quran, supaya Quran itu memasyarakat. Jadi orang nggak asing lagi dengan Quran. Ya, itulah yang dapat kami perkenalkan untuk Yayasan Hasanah Kebajikan. Nah, silakan. Ya. Baik, alhamdulillah untuk tamu pertama kita kami persilakan Ibu Tuti untuk menceritakan sebelum dan sesudah ikut kajian Quran di Wisma Agus atau di online. Saya Ibu Tuti. Saya ikut pengajian di KK itu terakhir 2022 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Pengalaman pertama saya diajak Ibu RT Aam. Kan saya di sana saya udah ikut kajian juga setiap hari Rabu. Saya ikut yuk. Enggak aliran apa kan saya gitu ya. Saya kan takut aliran apa saya bilang gitu. Aliran apa? Nggak ada alirannya kok katanya gitu. Coba gitu kan. Diajak tuh saya sama Aam. Saya datang pertama, kalau nggak ngerti apa-apa ya kok banyak orang gitu. Maksudnya ngajian kan biasanya satu-satu gitu Pak ya. Oh yang itu gurunya tuh kata Pak Ustadz kan. Itu Pak Ustadz itu gurunya. Kenapa namanya? Pak Ustadz itu gurunya maksudnya ya. Ditunjukin. Iya. Kan saya mesti di depan terus bawa buku tuh katanya. Iya. Saya bawa buku terus apa yang itu buka. Saya kan belum bisa buka Quran. Biasanya baca Quran biasa. Diajarin sama Aam. Dan Pak Ustadz buka ini HP saya ngikutin tuh surat apa gitu, ayat berapa saya catetin. Pagi-pagi kan, Ibu mau kemana? Kok ngaji pagi gitu, udah dandan gitu. Biasanya pakai daster ya, nggak dandan gitu. Mau ngaji di mana? Ngaji sama Mbak Am gitu. Pagi-pagi udah dandan kan, bilang kan suami saya bilang, ayah saya mau ngaji kok tiap hari kan.
Kan biasanya seminggu sekali. Iya. Udahlah, ya saya pengen ngaji aja gitu. Akhirnya kan saya tiap hari ngaji. Biasanya tuh saya orangnya pemarah. Gampang marah gitu loh. Iya. Terus lama-lama kok kalau nggak ngaji sehari itu rasanya ya Allah gitu, rugi gak punya hutang gitu. Masya Allah. Seperti ada yang hilang ya Bu. Iya. Jadi saya lama-lama ya kalau nggak ngaji sehari itu ya Allah gimana gitu. Cuma kata suami saya, udah kalau minggu libur aja. Saya ya udah saya ngikutin ya Pak. Libur minggu. Terus saya ngajak anak saya kan dia kan ngajar privat. Ayo ngaji yuk gitu. Ya itu lah ngaji, ayo coba lihat sebentar. Sehari 2 hari gitu. Dan dia yang bu nggak ngaji gitu. Ya ngaji lah. Makanya saya tuh damai, makanya pinginnya jadi iman saya itu maksudnya kok kurang aja gitu. Tadinya sholat asal bukan sholat di 5 waktu tepat, cuman nggak begitu tepat gitu maksudnya, tunda-tunda gitu. Akhirnya kan Pak Ustadz kan sholat tepat waktu tuh bagus gitu. Terus ya saya kalau azan langsung sebelum azan saya wudu dulu. Tahajud ya gitu, biasanya cuman 2 rakaat, saya kan itu 5 sama 10 rakaat dengan yang lain-lain gitu. Biarpun jam 3 saya bangun yang langsung sholat itu. Ya makanya kalau nggak sholat itu rawatib beli apa dia kalau nggak sholat kan rasanya rugi gitu loh, rugi gitu. Udah umur udah tua gini kok masih kayak anak TK aja. Ya alhamdulillah dah. Walaupun pun saya nggak ikut Zoom, tapi di rumah mesti ngaji habis sholat maghrib sampai isya. Masya Allah, alhamdulillah. Pengalaman saya. Menarik yang dibicarakan Bu Tuti ketika dia mau ngaji, ada yang nanya, itu ngaji aliran apa? Masya Allah. Saya sendiri yang ngomong. Oh gitu, Bu Tuti sendiri ngomong ya Pak Kiai. Sebelum dia ngaji. Iya, sebelum dia ikut kajian. Ya, Pak Kiai emang berapa golongan sih kita sebenarnya Pak Kiai? Sebetulnya kita satu golongan, Oh gitu ya Pak. umat yang satu. Nah, cuman yang membuat bergolong-golongan itu kan manusianya. Makanya kan kalau kita lihat di surat 30 ayat 30 ya. 30. Silakan Pak Arman untuk pertama membaca. Baik. Ya. Saya akan bacakan surat 30 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sadaqallahul-azim. Baik, 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertawaklah kepadanya serta baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Satu lagi. 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tetapi golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, jadi di ayat ini Allah katakan, maka hadapkanlah mukamu kepada agama yang lurus sekali. Allah menciptakan manusia itu fitrah ya, suci. Dan Allah tidak akan merubah fitrah manusia itu. Cuman yang merubah fitrah manusia itu adalah manusia sendiri. Tapi banyak orang nggak tahu. Nah, makanya Allah katakan bagaimana ini supaya kita ini tetap fitrah terus ya, satu dengan kamu kembali bertobat kepada Allah. Jadi kita banyak bertobat, banyak istighfar, itu salah satunya.
Yang kedua adalah bertakwa. Bertakwa, takwa. Yang ketiga adalah sholat. Yang keempat, jangan syirik. Nah, syirik ini, salah satu syirik itu memecah belah agama. Akhirnya Islam menjadi bergolong-golongan, berpecah belah. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya itu. Makanya kita di sini alhamdulillah kan, mau dia Muhammadiyah, mau dia NU, mau dia apa aja golongan silakan, cuma janji ngajinya dengan Quran. Syirik itu bukan hanya menyekutukan Allah Bukan. saja, Pak. Jadi syirik itu satu, bisa syirik itu menyekutukan Allah dengan benda. Yang kedua, syirik itu bisa dengan memecah belah agama. Yang ketiga, syirik itu dengan harta benda dia nggak mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Yang keempat, syirik itu dengan dia ngikutin hawa nafsunya, tidak sesuai dengan ajaran Allah. Dan yang kelima, syirik juga itu memakan makanan yang tidak halal. Oh, itu termasuk syirik. Syirik juga, Pak, nanti. Oh, Ya. iya, iya. Kalau dia makan tidak halal itu syirik. Nah, makanya Allah katakan bahwa di ayat yang lain syirik itu najis gitu. Suratnya 9 ayatnya 28. Silakan Ibu Tuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya lah. Jika dia menghendaki, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Adzim. Nah, jadi Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, kotor jiwa. Sampai Allah katakan, mulai tahun ini nggak boleh lagi masuk Masjid Haram. Kalau dulu kan, ya namanya di Mekah itu kan banyak patung-patung tuh. Mulai tahun itu nggak boleh masuk Masjid Haram. Nah, terus kan orang-orang Mekah, orang Mekah ya, terutama yang orang-orang jahiliyahnya itu takut nanti kalau nggak dibolehin mereka masuk jadi sepi gitu. Allah bilang enggak, nanti Allah akan ganti dengan cara yang lain, karena dia takut kalau kurang banyak orang datang kan jadi ekonominya di Mekah itu terganggu. Enggak, Allah katakan jangan kamu takut itu, ya Allah ganti dengan cara-cara yang lain, ya seperti sekarang misalnya minyak, ya emas dan lain sebagainya. Nah, jadi syirik itu adalah najis. Termasuk juga orang nggak zakat. Orang nggak zakat itu syirik tuh. Coba lihat suratnya 41 ayatnya 6 dan 7. Mbak Tias, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 ayat 6. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Yang 7, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Shadaqallahul Adzim. Nah, kita lihat ayat ini. Jadi Allah katakan, Nabi Muhammad disuruh ngomong oleh Allah, katakanlah ya Muhammad, aku ini manusia biasa, sama kayak kamu juga. Bedanya aku dengan kamu, wahyu itu turun lewat aku. Isi wahyu itu apa yang paling utama? Bahwa sebetulnya tiada hak yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya istiqomalah dengan kamu, nyembah Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan Allah katakan, oh jangan kamu syirik. Siapa sih orang syirik itu? Orang syirik itu adalah orang-orang yang tidak zakat. Tidak zakat. Orang nggak zakat itu syirik.
Artinya apa Pak Kiai? Dia tidak zakat dikatakan syirik. Ya karena dia lebih mencintai harta daripada Allah. Artinya menomorduakan Allah ya. Nah, Allah nomor 2, bukan Allah nomor 1. Misalnya kan Allah nomor 1 nih. Iya, betul. Jadi kalau supaya orang itu nggak syirik, begitu dapat rezeki, cukir. Nah, supaya tidak kotor jiwa tadi itu. Karena dari harta itulah, karena orang lebih mencintai harta daripada Allah, maka dia jadi syirik gitu. Nah, saya balikin tadi kepada umat yang satu tadi ya. Iya. Coba lihat suratnya 23. 23. Silakan Ibu Yuni untuk membaca. 351. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Lihat ini Allah katakan, hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan berbuat amal solehlah. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus di ayat 52-nya. Silakan lanjut Ibu Yuni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan ini agama Allah ini agama yang satu. Maka Allah katakan bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi sebetulnya agama Islam itu ya satu aja. Jadi kalau dia misalnya nanti dulu ada Nasrani ya waktu Nabi Isa, Yahudi ya ada waktu Nabi Musa, setelah Nabi Muhammad agama itu cuma satu. Cuma satu ya. Nah, yang bikin agama itu menjadi berpecah belah, kenapa? Di ayat selanjutnya. Silakan Ibu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Nah, jadi yang menyebabkan orang itu jadi berpecah belah itu jadi sebetulnya bukan Allah bikin pecah belah, manusia itu, Umatnya itu ya Pak Kiai. umatnya itu akhirnya jadi pecah belah dan setiap golongan merasa bangga dengan golongannya itu. Nah, makanya supaya jangan jadi orang pecah belah itu ngaji. Kalau ngaji insya Allah akan jadi pecah belah. Tidak terpecah belah. Tidak akan pecah belah. Ya, kenapa surat 20 ayatnya 123. Silakan Ibu Sri Adila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, jadi ini kan awal-awal manusia itu diturunkan ke dunia. Jadi Allah kasih tahu, Allah briefing nih sama Adam dan Hawa, wahai Adam dan Hawa, kamu turun ke dunia. Nanti anak cucu keturunan kamu nanti bermusuhan. Jelas kan? Ya. Nah, kemudian Allah katakan, kalau kamu nanti, anak cucu kamu nanti ngikuti petunjukku, nanti dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Berarti tidak akan bermusuhan juga dong. Ya. Kalau dia ikutin agama Allah, nggak sesat, nggak celaka. Nah, misalnya ada orang yang memusuhin dia, ya dia nggak memusuhin. Baikin aja, dibaikin, baikin. Dan sebetulnya ya, manusia itu kalau kita yang baikin pasti baik ya. Pasti baik. Kebaikan, Ustaz. Ya, kebaikan kita itu pasti baik. Makanya dulu kan di kota Arizona ya, ada orang kita
Orang kita ini orang Islamnya cuma satu. Di lain itu bukan Islam. Jadi dia sama orang Islam tuh kayaknya rasis benar tuh. Waduh, ini soal itu. Nah, jadi tapi ini orang ini dia baikin aja tuh tetangganya. Kalau dia misalnya beli jeruk mestinya sekilo cukup, dia beli 5 kilo kadang-kadang gitu. Dia beli misalnya apel 5 kilo, set. Setelah lama-lama ibunya nyasar, ibunya udah tua nih, ibunya nyasar. Jadi dia pulang ke rumah ini nih, ke rumah orang yang Islam ini. Nah, disuruh makan, disuruh mandi, dan disuruh makan, suruh mandi. Kemudian baru diantar ke rumahnya. Dua rumah dari situ. Terus apa yang terjadi? Kata si orang itu, orang Islam, ya Allah baik juga ya. Akhirnya apa yang sekarang terjadi? Dia bilang, kan dia itu kan kerjanya di Boeing. Kerja di Boeing. Kalau bapak kan dia setiap tahun itu dia dapat tiket gratis ke seluruh dunia. Kalau bapak mau keliling seluruh dunia, bapak nggak usah penjaga rumah, kami yang jaganya. Baik semuanya itu coba. Karena kebaikan. Karena kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, Pak Kiai ya. Kalau kita itu baik, pasti orang itu akan baik. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya siapa sih yang nggak takut sama harimau? Takut kan? Tapi ada nggak orang ilus harimau? Kok bisa? Ya karena dia dulu baikin dulu. Jadi kita deketin. Mungkin waktu kita dekat dia masih mau seram-seram gini, tapi deketin lagi, baikin lagi. Nah itu caranya, makanya benar membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan misalnya dia jahat kita balas jahat lagi, jangan. Nah itu sebetulnya itu. Artinya Al-Quran ini pemenyatu umat ya Pak ya? Benar, sangat benar sekali. Nah makanya kan kalau kita itu mau membaca suatu kitab yang sempurna, pasti benar, bacalah Quran. Pasti selamat. Kenapa? Surat 6 ayatnya 115. 115. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah sempurna firman Allah dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah prasangka belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah kita lihat ini nih. Jadi Allah katakan Quran ini, pertama Allah katakan Quran itu sempurna. Jadi kalau kita mau baca kitab yang sempurna, ini Quran. Yang kedua, Quran ini benar. Sudah terbukti 14,5 abad yang lalu sampai sekarang nggak pernah berubah coba. Yang ketiga, adil. Quran itu adil. Yang keempat, Quran itu tidak akan berubah-ubah sampai kapanpun. Tidak akan berubah-ubah. Dia dari Allah Tuhan yang Maha mendengar dan mengetahui. Jika kamu nyari, jika ada orang nyari buku atau lain, Allah katakan itu buku itu di luar Quran itu bisa prasangka. Prasangka kayaknya benar, tapi sebetulnya dia nggak benar, kirata gitu. Nah, makanya Allah kasih tahu, dan bisa juga dia dusta terhadap Allah. Kayaknya kalau mau yang membaca yang udah pasti benar tuh ini Quran ini. Udah pasti itu benarnya. Berarti kalau memang kita memahami Al-Quran seperti di Wisma ini, semua kebanyakan kita yang mempelajari Al-Quran itu akan nyambung dan tidak akan bermusuhan. Satu kan nyambung, dan kedua tidak akan bermusuhan, dan cepat dapat hidayah juga nantinya. Kenapa sih sebabnya kita ini supaya dapat hidayah itu kemana nih? Makanya Allah kasih tahu surat 29 ayat 69. Silakan Ustazah. 2969. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan 2969. 69. Oh, 68. Insyaallah.
Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul. Jadi Allah kasih tahu barang siapa yang berjihad, ya termasuk datang ke sini itu berjihad. Kenapa? Ngaji kan? Ngaji pagi ngaji, ini sekarang yang ngaji, nanti jam 4:30 kita ngaji lagi offline. Nah ini kan jihad. Allah kasih tahu barang siapa yang jihad di jalan Allah, maka Allah katakan Allah akan buka jalan-jalannya. Jadi dia satu jalan, dipingin jalan Allah ini satu nih. Begitu dia berjihad, maka Allah akan buka jalan-jalan Allah itu. Lewat sini bisa nyambung ke Allah juga, lewat sini bisa nyambung ke Allah juga, lewat sini nyambung ke Allah juga. Tapi satu Allah ingatkan. Ingat loh, Allah katakan, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang banyak berbuat baik. Berarti udah dia jihad ngaji, perbanyakin berbuat baik. Wah mantap tuh. Itu akan nular gak Ustaz pada keluarga? Kenapa akan nular? Karena kan itu ada doa malaikat. Begitu kita ngaji, begitu kita berbuat baik, kita itu didoakan oleh malaikat kitanya nih. Ya. Kemudian anak juga doain oleh malaikat juga. Anak cucu. Mau tahu nih? Coba lihat nih suratnya 40. Ayatnya 7, 8, dan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Stop dulu. Jadi ada malaikat, Allah ceritakan nih berita, ada malaikat yang ada di ars. Kerjanya malaikat di ars itu tasbih dia. Tasbih subhanallah alhamdulillah ngelilingin ars itu. Di samping dia bertasbih ngelilingin ars, ada lagi apa? Doain orang beriman. Gak ada orang beriman itu diberikan rahmat oleh Allah. Orang beriman itu diampuni dosa-dosanya. Orang beriman itu jangan sampai dia mendapatkan azab. Ini ya tujuannya nih. Ini coba kita mikir nih. Yang memerintahkan tasbih ini Allah. Bertasbihnya kepada Allah kan. Padahal yang memberitakan dia juga. Yang doain orang-orang beriman ini, yang nyuruh kan Allah, mintanya kepada Allah juga kan. Nah kemudian dia suruh lagi, doa lagi, disuruh lagi oleh malaikat, disuruh lagi oleh Allah malaikat itu. Doanya ayat 8-nya. Silakan Ibu Tuti. Masih Pak Arman ya? Pak Arman. Masih Pak Arman ya? Pak Arman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah Allah suruh lagi mereka itu mendoa lagi ini, disuruh lagi oleh Allah malaikat ini doa lagi. Apa doanya? Ya Allah masukkanlah ke dalam surga nenek kakeknya yang soleh, karena dia udah duluan kan. Makanya syaratnya harus soleh. Kemudian siapa lagi? Pasangan-pasangannya di dunia. Siapa lagi? Anak-anak cucu keturunannya. Bayangin coba. Di samping kita doa, malaikat juga doain. Masya Allah, ya Allah baik banget ya Allah itu ya. Coba mintanya ini, mintanya yang nyuruh kan Allah nih. Karena malaikat itu dia ada ayat lain Allah katakan, malaikat itu tidak akan berbuat kecuali kalau tidak disuruh oleh Allah kan. Allah katakan, kamu harus ini, dia sami'na wa ta'na. Nah ini yang nyuruh adalah Allah, mintanya ke dia juga pasti dikabulin kan. Makanya kenapa doa orang tua yang soleh, yang soleha itu kepada anak pasti akan dikabulin, cepat atau lambat.
Udah pasti itu, cepat atau lambat. Nah, selama kita terus istiqomah di jalan Allah, istiqomah terus jalan Allah, ya istiqomah ngajinya, istiqomah sholatnya, istiqomah infak sedekahnya, istiqomah zoom malamnya juga, istiqomah buka videonya juga. Masya Allah. Walaupun orang tuanya ini sudah meninggal Pak Kiai. Meskipun orang tuanya sudah meninggal. Sebelum meninggal dia itu soleh gitu. Iya, dia soleh nih, meninggal. Kan didoain oleh malaikat juga kan. Anak cucu keturunannya didoain oleh malaikat juga. Dan anak cucunya bersaja anak cucu, ya cici terus gitu itu. Makanya orang yang beriman itu beruntung. Tapi kalau orang yang tidak beriman rugi, dan rugi betul. Dunia akhirat ya Pak. Wah, dunia akhirat. Misalnya contoh nih, kenapa saya katakan rugi betul itu? Di surat 39 ayatnya 51. Silakan Ibu Tuti. 39 ya. Ya. A'udzubillah. 39 ayatnya 15 bukan 51, 15 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 15. Maka sembahlah selain Dia kamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya. Pada hari kiamat, ingatlah dengan yang demikian adalah kerugian yang nyata. Shadaqallahul azim. 16 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Shadaqallahul azim. Nah, jadi ayat ini kalau kita urut dari 11 nih, 11, 12, 13, 14 kan Allah suruh semua itu. Kamu suruh berimanlah, kamu suruh ikhlaslah dalam ibadat, kamu takut nanti diazab oleh Allah. Nih disuruh oleh Allah nih. Giliran 15-nya Allah kasih tahu, kemudian Allah katakan kalau kamu nggak mau disuruh oleh Allah, dari ayat 11 tadi sampai 14 dia nggak mau ngerjain, Allah bilang nggak apa-apa, silakannya kamu sembah yang lain. Tapi ingat, kalau kamu nyembah yang lain, kamu itu merugikan dirimu sendiri dan merugikan keluargamu. Kenapa? Misalnya bapak ibu kita nggak dapat doa dari kita, nggak dapat doa dari malaikat. Anak cucu kita nggak dapat doa dari kita, nggak dapat doa dari malaikat-malaikat itu. Dan nggak bisa dirubah lagi. Tidak bisa dirubah lagi. Nah makanya kenapa kalau kita ini ingin sayang, mau disayang oleh Allah, mau disayang oleh orang tua kita, mau bantu orang tua kita, membantu anak kita, membantu cucu kita. Sekarang ini kita ini, jadi kita ini yang berbuat baik. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo infak sedekah. 3 ini aja kita kerjain itulah iman amal soleh. Makanya kan mestinya kita ngaji itu jangan menak-menok. Sholat juga jangan menak-menok juga. Apa itu Pak Kiai menak-menok? Menak itu ya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, kadang-kadang rajin, kadang-kadang enggak. Artinya begini ya Pak Kiai, Harus istiqomah ya berarti. Iya, harus istiqomah dan punya gairah. Punya gairah itu maksudnya ingin benar-benar nih, kita ingin mendekat kepada Allah loh. Gak mau rugi. Ya kenapa kita nggak mau rugi? Nggak mau rugi kita, nggak mau rugi anak kita, nggak mau rugi juga orang tua kita. Caranya kita sekarang ini yang membuat sejarah baru nih. Kalau orang tua kita sudah ini. Kita membuat sejarah baru nih. Ayo. Harus hidup terus dengan Al-Quran Pak Kiai. Harus hidup dengan Quran, Masya Allah. artinya jangan-jangan kita hari ini dimudahkan untuk ngaji, dimudahkan untuk sholat. Mungkin ada doa orang tua kita sebelumnya. Boleh, bisa. Karena ada doa dari orang tua kita, karena ada perannya dia. Nah, dan yang kedua, ya karena dari usaha kita kan, ada doa orang tua. Kalau kita juga diam aja nggak ada usaha, enggak. Tapi saya lihat orang-orang yang berjihad dengan Quran itu cepat masuknya nanti.
Karena biasanya kalau anak hebat ada orang tuanya juga yang hebat, Pak. Iya, iya betul. Masya Allah. Nah sebetulnya kan hebat itu ya dari orang tua itu sebetulnya. Betul. Makanya kan saya pernah ceritakan, misalnya kayak bapaknya Habibie. Habibie, Iya. gue dulu tahajudnya, ya Allah, Masya Allah sampai meninggal dalam sujud kan, itu hasilnya. Bapaknya Buya Hamka. Dari dianya yang berbuat amal baik itu yang menghasilkan ke bawahnya itu. Masuk ayahnya Pak Kiai. Insya Masya Allah, amin. Insya Allah, amin. Alhamdulillah. Nah, manusia itu cenderung berkelompok, Pak Kiai ya. Lebih senang berkelompok-kelompok gitu. Itu penyebabnya apa, Pak Kiai? Ya memang sudah Allah bilang tadi itu kan. Oh iya benar. Kamu nanti ingat loh anak cucu keturunan kamu nanti bermusuh-musuhan. Tidak ada musuhan sini. Mungkin kau jalan aja. Kenapa kok ada tawuran sekolah, ada tawuran antara kampung? Masya Allah. Kenapa sih? Kok bisa begitu? Ya itu memang. Makanya nyatukan orang itu dengan Quran. Tergantung circle-nya Pak Kiai ya. Iya, makanya kan mesti kita itu dekat sama orang-orang yang suka ngaji, lingkungan yang baik, kita akan pasti akan terpengaruh dan kita terdorong. Tapi kalau kita misalnya dekat sama lingkungan orang yang nggak ngaji, orang nggak sholat, orang nggak ibadat, wah. Ikutan juga. Artinya Ya. kalau semua pegang Quran nggak akan bergolong-golongan mereka Nggak ya akan Pak Kiai ya. bergolong-golongan. Karena di mana aja kan kita mau ke negara mana yang dibaca sama gitu, sama Pak juga. Kiai. Cuma manusia emang cenderungnya seperti itu ya Pak Kiai. Iya, karena ada ininya, ada pengaruh dari setan kan. Setan itu kan inginkan orang tuh Bengkok. bergolong-golongan, bengkok. Dan dia untuk menjatuhkan orang itu dengan bersungguh-sungguh dia. Coba lihat surat 1983. Silakan Mbak Tias. 19. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Ya, kita lihat. Allah itu mendorong orang kafir nih. Nah, makanya kita jangan kafir. Kalau kita tuh tidak kafir, insya Allah itu Allah nggak akan mendorong setan itu untuk menggoda kita. Tapi kalau kita kafir itu bukan saja non-Islam. Iya. Ya orang nggak sholat, orang nggak ibadat, itu ya condong kepada dibeli setan. Tapi kalau orang yang beriman, bertakwa, apalagi yang sholat, yang ngaji, yang infak itu, dia tidak condong untuk ngikutin setan. Dia maunya ngikutin Al-Quran aja. Ikutin Quran aja. Mudah-mudahan dia selalu mohon kepada ya Allah, mudah-mudahan diberikan jalan lurus. Berikanlah kepadaku rahmatmu ya Allah, ridhomu ya Allah, izinmu ya Allah, dalam keadaan yang senang, bahagia, dapat rahmat ridho. Jadi kalau bahasanya Bu Indah kemarin, let it flow like river. Masya Allah. Mengalir seperti air. Biarkanlah mengalir sungai mengalir, Insya Allah. Insya Allah. Ya, tapi ngalirnya di jalan Allah kan. Iya. Bukan mengalir di jalan setan. Kita diarahkan oleh Allah. Dengan kita ngaji ini kita diarahkan. Diarahin. Dengan mengaji kita bisa agar tidak maksiat gitu Pak Kiai, mencegah perbuatan maksiat juga Pak. Betul. Kenapa? Karena begini, di surat 4336 Silakan Ibu Yuni. 4336. Silakan Ibu Yuni. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4336. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Shadaqallahul azim. Satu lagi. Dan
Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi Allah kasih tahu di ayat ini, barang siapa yang berpaling dari Quran, berarti dia nggak baca Quran, nggak ngaji Quran, maka siapa saja, Allah nggak lihat siapa juga dia berpaling dari Quran, maka Allah membiarkan setan masuk ke dalam dirinya. Jadi dia itu nggak ada protek dari Allah. Dan kalau setan masuk ke dalam dirinya namanya korin. Nah, korin ini merasa apa yang dilakukan, apa itu maksiat, apa itu melanggar jalan Allah, dia merasa benar. Merasa benar. Ditegur juga mungkin dia marah, karena dia merasa benar itu. Nah, ini satu nih, kita lihat lagi bahwa Quran itu juga mencegah dari kemaksiatan juga. Surat 2945. Silakan Ibu Titin. 2945. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lihat ini, jadi bacalah Quran. Setelah orang itu membaca Quran, sholat. Dia baca Quran, dia sholat. Jadi dengan ngajinya, dengan sholatnya ini bisa mencegah dari perbuatan yang maksiat. Dan orang ngaji, orang sholat, zikirnya itu lebih utama. Kemuliaannya itu lebih utama daripada lain. Kalau dia satu nih, baca Quran dengan dia sholat. Makanya sebenarnya memprotek kita itu nggak ada jalan lain dan ngaji. Kalau ngaji itu kita diarahkan oleh Allah. Diarahkan oleh Allah dari yang sedetil-detilnya. Diarahkan oleh Allah. Ucapan diarahkan oleh Allah. Keinginan diarahkan oleh Allah. Kemauan diarahkan oleh Allah. Ngajinya ngaji yang bagaimana Pak Kiai? Ngajinya bukannya ngaji misalnya orang yang kejar khatam. Nah, iya. Kalau ngaji kejar khatam nggak bisa dia. Nggak merubah Pak Kiai. Tidak merubah. Nah, cuman masalahnya kan kalau orang nggak ngaji kan nggak tahu kalau sebetulnya maunya Allah itu ngajinya itu kayak apa gitu kan. Maunya Allah orang ngaji itu seperti di surat 75 ayat 16 sampai 19. Silakan Ibu Sri Adina. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, yang Allah kehendaki orang baca Quran itu begini sebetulnya itu. Seperti Jadi kita ini ya Pak Kiai ya. Insya Allah seperti kita ini. Jadi jangan cepat-cepat. Ya kita aja kan kalau misalnya satu Quran itu udah berapa? Hampir setahun kan? Iya. Ngaji tiap hari cuma hampir setahun nih. Baru khatam lagi nih. Nanti tahun depan lagi, setahun lagi, khatam lagi. Nah, Allah kasih tahu. Jadi kalau kamu baca Quran terus kamu seperti ini bacanya, jadi Allah jamin Allah akan memasukkan pemahamannya itu ke dada kamu. Tapi cara bacanya, baca, lihat artinya, paham. Baca, lihat artinya, paham. Allah ulangi lagi, kami nanti akan memasukkan ke dadamu itu pengertian Quran. Ustaz yang tadi mengatakan masuk ke dalam dadamu, pada saat kita membaca sahab kita kan memang Terasa, tersentuh ya. gitu hati kita. Ya. Tersindir. Tersindir ketonjok. Ya. Ketonjok. Makanya kan ngaji pagi tadi ada orang nangis, maka saya kasih tisu. Karena dia dekat ya Pak Kiai ya. hatinya. Kalau di Zoom nggak bisa dikasih tisu. Iya, kalau di Zoom nggak bisa di tisu. Kalau di sini kan dia bisa dikasih tisu. Dan itu sering. Kenapa kok bisa Quran itu tersentuh hati itu? Iman. Itu karena iman. Coba kita lihat di suratnya 5 ayatnya 83. 5, 83.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Seraya berkata, "Ya Allah, kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad." Nah, makanya orang Ada nangis. juga ya di Al-Quran pakai ya. Ya ada. Masya Allah. Ada. Pantesan ada orang yang ketika membaca itu ada yang menangis, ada yang juga biasa aja Pak Kiai Iya, iya. Ternyata sudah Kadang-kadang ditetapkan begini sama kan tergantung dari ininya, dari masalah dia kan. Ya, betul. Misalnya dia masalah ini tergantung. Dan kadang-kadang juga ada ketakutan Pak Kiai ketika kita baca tentang neraka, ada rasa ketakutan di hati kita. Itu kadang-kadang Bisa. yang bikin nangis juga. Bisa juga bisa. Apalagi kalau misalnya Allah menceritakan tentang neraka, Iya. diikat di tiang pancang. Masya Allah. Waduh, makanan, minumannya darah dan nanah. Minumnya besi yang menikah. Bayangkan hal itu ya. Padahal kita ini pasti mati kan. Iya. Pilihannya cuma dua, surga selamanya atau neraka selamanya. Nah nggak ada kan yang orang bilang dicelup-celupin dulu itu nggak ada itu. Di Quran nggak ada. Nah, makanya kan kita nih sebetulnya kita ngaji, kita bergegas-gegas ngaji ini sebetulnya kita itu menggunakan kesempatan yang ada sama kita untuk orang itu mengaji lagi. Ya. Tapi di samping dia mengaji itu ya sebagai selingannya makan bakso. Ya nggak apa-apa juga sih. Kan selingan. Maksudnya yang penting halal lah Bang. Iya, yang penting halal, kan. Yang penting halal. Jangan naik motor. Itu aja kan. Itu aja syaratnya, udah nggak apa-apa. Tapi jangan naik motor. Enggak juga bayangan diri sendiri ya. Iya. Itu aja. Kenapa? Karena ya diseling-seling itu kan bukan berarti harus kita nggak boleh makan ini. Boleh juga kan sambil ngaji. Sambil sebelum waktunya ngaji, dia makan bakso dulu. Dan perginya juga sama jamaah. Nah, pergi juga sama Rame-rame ya, Bu. jemaah. Tidak berdua-duaan ya. Ya, nggak pergi berdua aja kan. Masya Itulah Allah. hasilnya membaca Al-Quran, rezeki ada aja. Yang Emang tidak ada tin orang yang pergi berdua-dua gitu. Ya, iya. Masya Allah. Ya, Pak Kiai, menyangkut bergolong-golongan tadi itu artinya nafsu juga kali ya Pak Kiai? Iya, nafsu juga. Hawa nafsu juga ya? Ya akhirnya apa saling menjelekkan kan. Iya benar. Dan dengan saling menjelekkan itu akhirnya kan nanti menambah dosa kan. Benar. Makanya kan di dalam surat 49 tuh ayat 11. Silakan Ustazah Ani Ya, Muhammad. terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sadaqallahu. Nah, jadi penyebabkan permusuhan itu mulai dari sini nih. Saling olok-olok, saling jelekkan, saling cari kekurangan kan itu. Akhirnya dengan saling olok-olok nanti timbul lagi macam yang lain, misalnya saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Panggilan yang buruk setelah iman ya. Kalau panggilan misalnya orang, kamu itu ustazah, padahal dia belum, nggak apa-apa itu. Doa ya, Doakan, pakai ya. doakan. Misalnya ada orang dipanggil bidadari, ya itu kan doa kan. Doa nggak apa-apa kan, kenapa? Nah itu kan panggilan baik kan. Nah, tapi kalau panggilan yang buruk nggak boleh. Contohnya apa Pak Kiai? Ya contoh misalnya panggilan yang buruk misalnya, Pesek. nah nggak boleh itu. Masya Allah. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun hidungnya beneran pesek ya Pak Iya, Kiai? tapi sih nggak pesek-pesek amat lah. Menurut saya sih nggak pesek-pesek Masya amat. Allah.
Hebat ya Al-Quran ya Pak Kiai, sampai yang seperti itu ada aturannya Iya, gitu. betul. Malah yang paling mengerikan itu apa? Di ayat 12-nya. Silakan 49 12. Ustadz Arman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Sadaqallahul. Jadi Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Cari-cari kesalahannya itu. Nggak boleh ya Pak Kiai ya? Ya nggak boleh. Cari-cari kesalahannya yang kecil digedein gitu. Sampai Allah bilang, kamu gambaran dosanya itu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Berarti kalau orang jelekin orang kira-kira 1 jam, bangkai 1 habis tuh. Alhamdulillah. Kalau 3 jam ya 2 bangkai habis coba. Tantenya meninggal nih, apa namanya, lengannya dimakan, pahanya dimakan, padahal masih dingin-dingin gitu. Ya Allah, mengerikan. Nah, maunya Allah kepada kita itu, apa maunya Allah kepada kita? Dia ayat 13-nya. Silakan Ibu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Pengatur, Maha Teliti. Si Allah itu nggak rasis ya. Tahu nggak rasis kan? Tahu. Nggak melihat kulit, warna kulit, nggak melihat dia dari mana, nggak melihat dia dari suku mana, nggak melihat dia dari bangsa apa. Makanya Allah manggil, hai manusia, kami ciptakan kamu laki perempuan, benar kan? Iya. Kami ciptakan kamu itu bersuku-suku, benar kan? Benar. Kami ciptakan kamu itu berbangsa-bangsa, benar kan? Kenapa sih diciptakan berpasang-pasangan, berbeda-beda, warna kulit, suku, lita'arofu, supaya kamu saling mengenal. Jadi orang tuh saling mengenal itu sebetulnya itu disuruh oleh Allah itu. Ajaran Allah ya Pak Iya. Kiai. Kadang-kadang orang-orang aja yang susah benar untuk dikenal ke orang. Jadi kita kenal sama Pak Arman juga suruhan Allah. Oke. Oh, dia udah ngamalin. Kita arof ya. Dia ngamalannya. Saling mengenal. Saling mengenal. Iya. Dan yang paling mulia di antara kamu itu Allah katakan orang yang bertakwa. Adil kan? Adil. Allah nggak melihat dia orang mana. Allah melihat warna kulitnya apa. Allah melihat dia laki atau perempuan. Yang penting kalau dia bertakwa paling mulia itu. Allah Maha mengetahui lagi segala sesuatunya, masya Allah. Walaupun secara ekonomi dia nggak baik ya Pak Kiai. Betul, kalau dia secara bertakwa. fisik dia biasa aja. Kalau dia bertakwa, Kalau dia bertakwa Ya. tetap mulia di mata Allah. ya. Nah terus tadi yang anaknya itu katanya mau cerita. Oh iya. Tamu kita Masih bisa kan 3. tamu kita yang kedua ada Mbak Tias. Pada Mbak Tias kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Tias. Saya anaknya Ibu Astuti. Saya udah Tinggalnya di mana? di Cipayung. Oh di Di Cipayung. Cipayung. Dekat pusat sama Iya. Dekat Bu Titin. Oh dekat di Titin. Satu RT. Kenapa dari kemarin tuh kan? Ternyata tetangganya. Ya terus. Saya udah ikut pengajian di sini kurang lebih hampir mau 2 tahun apa udah. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum saya bergabung usia saya masih belum 30. Ya, sebelum itu saya masih mikir umur segini masih muda, belum mau ikut pengajian. Untuk orang tua ya. Iya. Terus karena ada masalah waktu itu, terus
sempat gelisah kan perasaannya. Sama ibu diajak, ayo ikut ngaji aja sama ibu biar tahu nih kamu nih. Terus ya udah akhirnya karena mau nyenengin ibu lah, ikut ibu aja lah biar nggak ngomong terus gitu, biar Gak ngajak terus ya. iya, soalnya emang hampir setiap hari ayo ikut yuk mau ngaji gitu. Ya udah akhirnya saya ikut. Hari pertama itu kan masih di depan tuh, ikut ibu duduk di depan. Baru pertama datang udah disuruh baca. Waktu itu Ustazah Yuli yang ngisi. Saya belum ngerti kan, belum lihat kanan kiri, langsung disuruh baca. Ya udah. Terus alhamdulillah sejak ikut pengajian ya jadi ngerti apa yang harus dikerjakan, kayak tahajud. Harusnya dulu tuh saya masih kayak bolong-bolong, kalau ada perlu aja misalnya, ada yang mau diminta. Sekarang insya Allah ya mungkin kalau nggak ada halangan ya saya tahajud, alhamdulillah. Terus kayak sejak baca Quran dapat doa-doa baru yang ada di Quran dari Pak Aji. Misalnya doa untuk minta apa ada di sini. Alhamdulillah, jadi lebih terarah kalau berdoa mau minta apa jadi tahu. Artinya juga apa jadi tahu. Ya itu sih juga lagi lebih tenang aja tuh saya juga. Terus ya lebih diingatkan lagi kalau dulu sedekah masih ya udahlah. Saya bukan termasuk orang yang pelit, cuma masih bare minimum aja, masih kayak batas ya udah yang penting saya ngasih gitu. Tapi sekarang jadi tahu oh minimal 20%. Jadi saya hitung lagi, nggak boleh kurang, boleh lebih gitu. Ya kayak gitu sih pengalaman saya. Nah, terus apa yang dirasakan setelah ikut ngaji? Ya alhamdulillah lebih tenang itu pagi, lebih tahu apa yang harus wajibnya, terus kayak doa-doa tadi, tahajudnya juga lebih ditingkatin, alhamdulillah. Terus ya ibu juga kan sekarang juga, dulu mah kasihan bawa motor sendiri karena udah usia, jadi udah ada temannya kemana-mana, ya itu juga sih. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Kiai, pada akhirnya kita manusia ini hidup yang kita cari hanyalah ketenangan, Pak Kiai. Betul. Apa? Ketenangan batin, Ketenangan jiwa. dan juga kayak supaya tenang ada jaminan. Betul. Ada jaminan. Misalnya nih kayak surat 17 ayat 9 nih. Jaminannya kita ngaji itu apa sih gitu? 17:9. Silakan Mbak Tias. Wah, pas banget nih. Masya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 9. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Sadaqallah. Nah, jadi Allah katakan Quran ini membimbing kamu ke jalan yang lurus. Jadi tadi itu kan kita bawa nafsu nih. Wah, ngajak terus ngaji, cerewet amat gitu kan. Nah, Nanti dan dia juga rasain deh. tidak terkontrol juga ucapan kadang-kadang sama orang tua atau sama saudara itu kan. Nah, sekarang kita ngaji, kita dibimbing ke jalan yang lurus sekali itu. Setelah dibimbing jalan yang lurus, kita kerjain tadi kayak tadi sholatnya, kayak infaknya tadi, terus tahajudnya. Akhirnya bukan saja kita dibimbing ke jalan yang lurus, malah Allah jamin bahwa kita mendapatkan pahala yang besar. Masya Allah. Dan tambah tenang katanya Mbak Tias. Satu tambah tenang, dan ada jaminan dari Allah. Nah, apalagi kalau saya perhatikan Mbak Tia tadi itu, tiga-tiganya udah ngamalin semua nih. Ngaji, sholat, infak, udah itu dijamin lagi oleh Allah itu. Coba surat 35:29. Silakan Ibu Yuni. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran, kitab Allah Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka yang menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun,
Maha mensyukuri. Nah, jadi apalagi kalau tiga-tiga ini dikerjain, berarti ya satu ngaji, selalu ngaji. Bahasanya selalu ngaji, berarti terus-menerus ngaji. Minimal berarti kita tiap hari ngaji kan. Apalagi kalau tambah malam lagi. Cahayanya makin cemerlang makin lagi. Nah, kemudian Allah katakan ngaji sudah nih. Ngaji sama artinya sesuai dengan Allah katakan di Quran tadi udah kita amalin. Kemudian dia sholat 5 waktu, dia tambah lagi tahajud. Kemudian tadi Mbak Tias ini merasakan udah infak, tadinya 2,5%, 20%. Ini jaminannya loh. Satu, tidak akan rugi. Berarti untung dong. Siapa orang manusia di dunia ini mau rugi kan? Maunya untung kan? Ini caranya nih. 3 ini kerjain, 1 untung. Yang kedua, kamu dapat pahala yang besar. Yang ketiga, kamu mendapatkan karunia. Karunia itu prosperity. Prosperity itu kayak makmur, senang, bahagia, euforia dalam keimanan. Mau ini ada, mau ini bisa, mau ini bisa. Dan yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kita di masa lalu kita. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatan kita. Gimana kita senang dan bahagia kan? Dan namanya kita ngaji itu sebetulnya zikir juga. Kita ngaji zikir, kita sholat zikir, kita sedekah karena Allah dapat rezeki zikir. Nah kalau dia zikir ini Allah akan dijamin lagi oleh Allah lagi. Surat 13, 28, 29. Silakan Ibu Titin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah jadi orang-orang yang berzikir, zikir itu tadi itu ngaji, sholat, ya infak, itu kan zikir, bukan saja yang misalnya dia pakai tasbih subhanallah alhamdulillah, bukan saja itu juga iya, cuman maksudnya dengan zikir yang 3 yang kita sholat, ngaji, infak itu zikir juga. Allah bilang 1, dia akan mendapatkan apa? Ketenangan, tenang hidup itu. Dan itu udah kita rasakan kan, tenang bawaannya. Rasa Ustaz. Benar. Tenang kan? Udah tenang kalau dia beriman beramal soleh, ngerjakan yang 3 itu, bukan saja tenang, bahagia. Udah bahagia, kembali ke tempat yang paling baik, surga aja Bang. Cita-cita tertinggi manusia. Waduh itu sih cita-cita tertinggi manusia itu. Surga, Kenapa? Masya Allah. Ya nanti kita kan cuma 2 pilihan. Kalau nggak surga, neraka. Nah siapa yang mau masuk neraka? Apalagi kekal lagi. Maunya kan surga kan? Seorang penjahat pun Pak, dia berdoa mau masuk surga. Pasti. Iya, Nggak berani orang untuk masuk neraka kan? Selain surga di akhirat nantinya, di dunia juga dia Sudah merasakan. Dia akan merasakan juga kesenangan di dunia. Kesenangan di dunia dia dipertemukan sama orang yang baik-baik, dipertemukan sama orang yang baik-baik, dipertemukan sama kondisi dan keadaan yang menyenangkan, yang sangat-sangat menyenangkan. Makanya saya mulai sebulan lalu tanggal 12 saya merasakan senang banget, bahagia banget. Kayak sampai Bu Nita saya itu sampai bermimpi kan. Ya memang saya lagi senang tuh. Iya. Connect ya Pak. Connect sama muridnya. Dan tadinya dia bilang Bapak sendiri nih. Seminggu kemudian dia mimpi lagi, Bapak nggak sendiri lagi, udah berdua. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti sudah sama bidadari itu. Masya Allah. Iya, keduanya udah sama bidadari. Masih itu. di dunia aja sudah dimimpiin dengan bidadari Pak. Nah, apalagi di akhirnya nanti, Masya Allah. Pak Arman jangan iri ya. Dapat juga Pak. Sebenarnya Ustaz, Amin, saya amin, juga amin, sebenarnya amin. mimpi juga Ustaz. Jadi kan saya pernah bilang pada Ustaz, kayak itu saya, Ustaz kok saya mimpi itu kayak ngaji terus ya. Saya bilang. Terus tiba-tiba yang hari keberapa ngaji itu ada Ustaz, ada orang-orang saya senangi di dalam grup kita ini. Masya Allah, ini saya mimpi apa ngelindur gitu. Ya kan, itu memang terrefleksi pada saat kita selesai mengaji. Kan kita mengaji itu kan dari subuh ke subuh lagi ya kan, gak ada berhentinya gitu kan. Itu dan kalau tertinggal satu itu merasa rugi gitu. Nah itu saya pikir itu refleksi terbawa kadang. Betul. Kan sebenarnya manusia ini ya kan merekam dia. Ya, merekam. Kita nih ngaji ini merekam nih, Iya. merekam kan, meskipun nggak direkam misalnya nih, dia akan merekam yang kita lakukan sehari,
direkamnya lagi. Dan itu akan menjadi doa kan. Makanya sebetulnya kita ini jangan lupa berdoalah dengan yang sebaik-baiknya. Apa keinginan, minta kita doalah. Dan paling bagus doa itu di sujud yang terakhir, waktu tahajud itu. Masya Allah. Kita ngadu kepada ya Allah, mudahkanlah ya Allah, lancarkanlah ya Allah dengan segalanya, mulus, baik semua dalam kehidupan ini, dan apa yang kita inginkan selalu dimudahkan Allah. Masya Allah. Baik menurut Allah itu pakai. Iya, baik menurut Allah. Dan kita berdoa juga, jangan ya Allah kami diganggu oleh syaitan, jangan kami dibohongin, dizalimi oleh syaitan. Minta ya Allah, mudah-mudahan ini benar-benar rahmatmu, ridhomu, dan adalah ridhomu. Kenapa? Ya karena kan setan itu kan Allah katakan dia takutnya itu sama orang yang berlindung sama Allah. Kalau orang mau bunuh setan kan nggak bisa kan, mau diikat setan nggak bisa. Cuman dia takut pada orang, dia berlindung ya Allah, lindungi aku dari setan, jin iblis itu. Makanya kenapa orang ngaji itu harus ta'awuz dulu tuh. Karena dia takutnya sama orang yang minta perlindungan sama Allah. Nah berarti kalau kita sudah minta perlindungan kepada Allah, berarti apa yang terjadi, apa yang dirasakannya itu berarti rahmat Allah itu. Oke, mungkin waktu selesai. Ya baik. Baik, alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari, dan kita selalu istiqomah dalam mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah. Silakan Ustazah. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita. Semoga podcast kita ini membawa kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Terutama untuk penonton setiap podcast kita, mudah-mudahan kita sama-sama memberikan berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terus sebelum apa saya gimana? tutup, Doa. semoga kita doakan untuk Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq selalu diberi kesehatan, Ya Allah. rezeki yang berkah. Semoga doa dan niat hajat Pak Kiai Allah ijabah semuanya. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Mari sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.